mulai pelajaran mari kita berdoakan saya pimpin. Ya Allah, terima kasih atas kesehatan yang Engkau berikan sehingga kami dapat hadir di sekolah pada hari ini. Ya Allah, lancarkanlah dan mudahkan kepada kami dalam menuntut ilmu. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu nasional berdiri dahulu. Nanti diikutin dan Ibu harapkan saat menyanyikan kita berdiri ya. Dahulu. Minyak gorengnya jangan lupa. Kemudian baru di panaskan terinya. Nah itu merupakan prosedur, ya prosedur. Makanya kita tadi lagi belajar tentang apa? Teks prosedur. Nah itu merupakan prosedur yang sebenarnya kalian alami dalam keseharian kalian, ya. Misalkan tadi ada yang ke sekolah naik motor, ada nggak di sini yang naik motor ke sekolah? Ada. Nah, langkah-langkah naik motor gimana? Pertama, injak motor. Angkat motor dan motornya. Ada motornya, ada sadarnya. Kontaknya disiapkan, misalkan. Kemudian kontaknya, kemudian masukkan giginya kalau yang kendaraannya begini kan. Nah, itu juga prosedur. Nah, itu prosedurnya. Kalau teksnya berarti sudah berupa di dalam dituangkan dalam tulisan, ya. Kalau misalkan tadi nasi goreng berarti sudah dalam bentuk resep, ya, resep pembuatan nasi goreng misalkan.
pembelajaran kita pada hari ini. Ditna, Ibu minta untuk bacakan bagian tadinya. Merupakan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan perasaan. Ya. Kemudian IPK-nya Ibu minta untuk Rifa membacakannya. 1. Menyusun bagian pernyataan umum teks prosedur. 2. Menyusun bagian langkah-langkah teks prosedur. 3. Menyusun bagian penegasan umum teks prosedur. 4. Menyusun teks prosedur dengan memerhatikan unsur kebahasaan kalimat imperatif. 5. Menyusun teks prosedur dengan memerhatikan unsur kebahasaan kalimat persuasif. 6. Menyusun teks prosedur dengan memerhatikan unsur kebahasaan konjungsi. 7. Merangkai bagian pernyataan umum, langkah-langkah, dan penegasan ulang yang telah dibuat menjadi teks prosedur yang utuh. Ya, terima kasih. Kemudian setelah tadi KD, kemudian IPK, sekarang tujuan pembelajaran pada hari ini. Kita memakai tujuannya. Ibu minta Ayu untuk membacakannya. Dengan disajikan gambar, peserta didik dapat menyusun bagian pernyataan umum, langkah-langkah, dan penegasan ulang teks prosedur dengan memperhatikan bidang kebangsaan. Ya, terima kasih. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti akan Ibu sajikan gambar, akan Ibu tampilkan beberapa gambar, kemudian kalian menyusun teks prosedur dari beberapa gambar yang Ibu berikan, ya. Jadi kalian buat teks prosedur berdasarkan gambar yang Ibu berikan dengan memperhatikan kaidah kebahasaannya. Kemarin kan kita sudah belajar berkaitan kaidah kebahasaan, ada kalimat imperatif, kalimat persuasif, kemudian ada unsur konjungsi, kan kaidah kebahasaan konjungsi. Nah, dengan memperhatikan strukturnya juga, struktur teks prosedur ada apa aja kemarin? Pernyataan umum, langkah-langkah, dan penutup atau penegasan. Bahan ajar atau materi yang sudah Ibu bagikan kemarin sudah dibaca belum? Sudah dibaca? Sudah. Apa isi materi yang ada di bahan ajar kemarin? Ayo. Apa? Bahasa yang digunakan dalam prosedur dan Ya, bahasa yang harus diperhatikan saat kalian menyusun teks prosedur dan juga hal-hal yang harus kalian perhatikan dalam penyusunan teks prosedur atau saat kalian menuliskan teks prosedur. Dari bahan ajar yang Ibu berikan, ada yang ditanyakan? Ya, Anita, apa? ada. Apakah penentuan pendahuluan dan tujuan itu merupakan dari teks prosedur struktur pernyataan umum? Jadi, apakah penentuan apa tadi? Penentuan Pendahuluan dan tujuan. Nah, kan di situ ada 4 ya. Yang pertama apa? Penentuan pendahuluan. Kedua, penentuan. Ayo, kemana ini suaranya? Penentuan tujuan. Yang ketiga, penerapan langkah-langkah kerja. Yang keempat, menyusun kesimpulan. Ya, pertanyaan Anita tadi bagian yang ke-1 dan kedua, penentuan pendahuluan dan penentuan tujuan. Apakah itu merupakan bagian struktur pernyataan umum? Ya, benar sekali. Untuk kemarin struktur kan ada 3 saja kan, struktur pernyataan umum, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Nah, untuk yang tadi penentuan tujuan dan penentuan pendahuluan merupakan bagian dari struktur pernyataan umum. Dan kemudian ada penentuan langkah-langkah kerja, itu bagiannya ada di struktur langkah-langkah, dan penentuan penutup atau kesimpulan ada di penegasan ulang. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ya, kalau gitu kita memulai. Ya, Ibu akan memberikan sebuah tayangan kepada kalian. Kalian amati dengan baik, ya.
prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan, bahkan langkah-langkah melakukan sesuatu secara berhubungan sehingga menghasilkan sesuatu sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, sekarang kita akan beralih kepada bagian-bagiannya. Jika dilihat dari bagian-bagiannya, teks prosedur memiliki pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Nah, kira-kira apa ya? Mari kita bahas. Yang pertama, pernyataan merupakan bagian teks yang berisi tentang penjelasan secara umum tentang kegiatan yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. Pada bagian ini bisa dibagi menjadi penjelasan atau pengertian tentang hal yang akan dijelaskan langkah-langkahnya. Nah, sekarang beralih pada bagian B atau tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan merupakan bagian berisi tentang langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan sesuatu kegiatan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itu dia sudah membagikan. Sekarang sudah mulai paham apa yang baik. Setelah kamu mengetahui apa itu pernyataan umum dan tahapan-tahapan, pasti kamu bertanya-tanya bagaimana sih kira-kira struktur dari teks prosedur. Sekarang kita beralih kepada struktur teks prosedur ya. Dalam struktur teks prosedur itu ada 3 poin. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, mari kita bahas satu persatu. Struktur yang pertama yaitu tujuan. Nah, tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Jadi, dalam sebuah teks prosedur, bagian ini merupakan penjelasan mengenai hal yang akan dibahas. Misalnya, jika teks tersebut akan membahas mengenai cara membuat naskah lidah buaya, maka pada bagian ini dijelaskan kira-kira lidah buaya itu tanaman yang tumbuh di mana, apakah tumbuh di yang ada di dalamnya, sehingga apabila tidak dapat dinikmati maka diwajib, dan lain sebagainya. Mempunyai hubungan dengan penjelasan tentang tanaman lidah buaya itu sendiri. Saya yakin kamu masih paham ya tentang bagian ini. Yuk kita lanjut pada struktur yang kedua. Baik, sekarang struktur yang kedua yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah di sini merupakan bagian yang berupa kriteria petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Misalnya, tadi kan kamu mau membuat masker lidah buaya. Nah, pada bagian ini, kira-kira bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan seorang pembaca supaya bisa mengikuti penjelasan yang kita tulis dalam teks prosedur tersebut. Apakah yang pertama membuat kulit lidah buaya atau justru menjadi lidah semua itu akan jelas dipaparkan dalam bagian ini. Baik, selanjutnya kita beralih pada struktur yang ketiga alias yang terakhir, itu penegasan ulang. Struktur penegasan ulang ini atau poin penegasan ulang ini itu bagian yang berupa harapan atau manfaat apabila penulis menulis. Nah, dari ketiga poin itu merupakan struktur dari teks prosedur. Saya yakin kamu sudah paham selesainya. Sekarang kita akan belajar bagaimana langkah-langkah dalam menyusun teks prosedur. Di sini ada 6 poin. Yang pertama, silakan kalian bilang bagaimana kegiatan
video ya. Ya. Apa yang kalian amati dari video tadi? Apa yang kalian dapatkan? Apa? Apa Revita? Ayo, ada yang lain? Apa? Video tadi membahas tentang apa video tadi? Ya, cara menyusun teks prosedur. Jadi kalian harus membuat apa pertama? Tujuan atau yang ada di dalam pernyataan. Kemudian menentukan langkah-langkah. Kemudian menentukan kesimpulan yang ada di penegasan. Pernyataan umum itu isinya berkaitan secara umum apa, objek yang mau dibahas itu apa. Nah, itu ada di pernyataan. Kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan sesuatu yang mau dibahas itu apa. Nah, itu ada di langkah-langkah. Kemudian pernyataan umumnya. Sekarang ibu akan kasih kalian tugas, ya. Kalian ibu bagi menjadi beberapa kelompok dan ibu akan membagikan LKPD, ya. Nah, ini kelompoknya sudah ibu bagi, ya. Kalian nanti kumpul bersama kelompok kalian, ya. Ya, setelah ini kalian ibu persilakan untuk kumpul dengan kelompok kalian. Sekarang ibu bagikan kalian LKPD, kalian kerjakan dengan kelompok kalian. Nanti akan ibu tampilkan potongan-potongan gambar. Kemudian yang pertama, urutkanlah potongan gambar terkait teks prosedur menjadi runtut. Yang kedua, buatlah pernyataan umum berdasarkan gambar yang ditampilkan. Yang ketiga, buatlah langkah-langkah teks prosedur berdasarkan gambar yang ditampilkan. Dan yang keempat, buatlah penutup teks prosedur berdasarkan gambar yang ditampilkan. Jadi di dalam LKPD ini ibu sediakan tabel, kalian buat kerangkanya, bagian pernyataan umum, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Setelah selesai, kalian ketikkan atau kalian tuliskan teks prosedur kalian di HP kalian, ya, di aplikasi Word. Ada kan di HP kalian? Kalian ada. Nah, jadi nanti setelah itu hasil dari rangkaian yang kalian buat di LKPD kalian tuliskan di gawai kalian di aplikasi Word-nya. Kemudian setelah selesai kirim ke grup, ya. Setelah selesai kirim ke grup, nanti akan kita presentasikan sama-sama. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya. Ya, kalau gitu ibu bagi dulu. Gambar bagian-bagian dari langkah-langkah yang ibu acak, ya. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gambar. Nah, itu acak, kalian susun atau kalian urutkan, ya, di LKPD yang sudah ibu bagi. Kira-kira langkah yang pertama ada di nomor berapa, langkah kedua ada di nomor berapa, langkah ketiga ada di nomor berapa, ya. Itu kalian tuliskan, susun di dalam LKPD yang sudah ibu bagikan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada silakan kalian kerjakan. Ya, kerjakan sekarang.
jadi sekarang yang presentasi kan kita ada 6 kelompok dan kita gantian. Kemarin sudah kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 6 yang presentasi. Sekarang kelompok 4, kelompok 2 dan kelompok 3 yang presentasi ya. Jadi Ibu persilakan kelompok berapa dulu yang mau maju? Kelompok 3. Ya, kelompok 3 maju presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan Rita Sari, Nur Amelia Diani, Nur Aini, Andi Arianto, Maludin. Bahasan pertama yaitu pernyataan umum akan dibacakan oleh Nur Amelia Diani. Teks prosedur cara mengunggah video di aplikasi YouTube. YouTube merupakan platform untuk nonton video secara online paling populer saat ini. Bahkan platform ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah dan berbagi video sendiri. Berikutnya akan saya bahas cara mengunggah video di aplikasi YouTube. Selanjutnya, langkah-langkah akan dibacakan oleh Nur Aini. Pertama, buka aplikasi YouTube di smartphone Anda. 2. Klik ikon plus yang berada di bawah kanan. 3. Pilih upload video. 4. Pilih file video yang ingin Anda upload dan tutup untuk berikutnya. Jika video berdurasi 60 detik atau kurang dan memiliki risiko kebebasan tinggi bisa terjadi atau gagal, video tersebut akan diupload sebagai video source. 5. Anda akan masuk ke jendela untuk sedikit mengedit video. Maka selanjutnya akan dibacakan oleh Jimmy Arianto. 6. Tulis deskripsi video yang akan diupload seperti judul video, deskripsi, atau menambahkannya ke playlist. 7. Klik berikutnya. 8. Kemudian tentukan penonton video Anda. 9. Klik upload di pojok kanan atas. 10. Selesai, video Anda telah terupload. Selanjutnya bagian penutup akan dibacakan oleh Akmaluddin. Langkah-langkah di atas merupakan cara mengupload video di YouTube. Semoga dapat membantu dan bermanfaat. Amin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Silakan perkenalkan nama kelompoknya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menanggapi presentasi dari penulisan kata video. Langkah-langkah, kenapa ada 10 langkah di penjelasan kalian, padahal hanya ada 7 langkah saja. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan dari kelompok 1 akan dijawab oleh Nur Amelia Hidayati. Baik, kalau misalnya tulisan video, kami mohon maaf karena itu kesalahan dari kami akan memperbaikinya. Dan untuk langkah-langkahnya itu kami tulis 10 karena kami ingin menjabarkannya secara detail. Contohnya seperti langkah-langkah pada nomor 3 itu pilih upload video. Itu sebenarnya sambungan dari atau lanjutan dari langkah-langkah nomor 2. Apakah ada paham? Ya, kami sudah paham. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas kesalahan tadi. Kami akan memperbaikinya lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4 dipersilakan untuk maju mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya Nia, saya Andini Ramadhani,
saya Ivanema dan saya Anda Hamida. Kami akan membacakan hasil kami. Yang pertama dibacakan pernyataan umum oleh Iva Naima. Teks prosedur cara mengunggah video ke YouTube. Cara mengunggah video ke YouTube sebenarnya sangat simpel dan gampang. Anda bahkan bisa melakukannya melalui perangkat smartphone jika tidak memiliki PC atau laptop. Asalkan koneksi stabil dan sudah memiliki akun YouTube yang juga terhubung dengan akun Gmail. Berikut adalah langkah-langkah cara mengunggah video ke YouTube. Yang pertama, sign in ke website youtube.com. Caranya, masukkan alamat email dan kata sandi ke dalam Chrome login. Kemudian, Anda akan dialihkan menuju dashboard di YouTube atau jika sudah memiliki channel. Kemudian diarahkan untuk membuat channel baru jika sebelumnya Anda belum memiliki. Yang kedua, setelah berhasil login dan masuk ke dashboard YouTube, Anda bisa langsung mengunggah video dengan cara memilih tanda upload video yang posisinya terletak di sebelah pojok kanan atas. Kemudian tekan tombol create, lalu menu upload video. Anda bisa mendrag file video ke area kontak upload atau bisa juga dengan menekan tombol select file. Selanjutnya, cari lokasi folder tempat Anda menyimpan file video, kemudian klik 2 kali atau bisa juga dengan memilih tombol open. Cara yang ketiga, mengisi judul, deskripsi, dan info dasar lainnya. Selagi file video Anda berada dalam proses upload, Anda bisa mengisi dan melengkapi beberapa informasi penting terkait konten video yang Anda sajikan. Tambahkan detail penting yang perlu ke video Anda. Jika info tidak ada, upload akan disimpan di draft di halaman. Yang pertama, judul. Isi dengan kata-kata yang jelas dan semenarik mungkin. Yang kedua, deskripsi. Info yang sudah muncul di bawah video Anda. Yang ketiga, penonton. Anda harus memberitahu YouTube apakah video Anda layak ditonton atau tidak oleh anak-anak di bawah umur. Kemudian langkah yang keempat, pengaturan informasi lanjut. Selain perlu menambahkan informasi dasar, Anda juga disarankan untuk melengkapi pengaturan informasi lanjutan seperti di bawah. Yang pertama yaitu playlist. Tambahkan video Anda ke salah satu playlist yang telah ada. Kemudian layar akhir. Berfungsi jika ingin menambahkan elemen visual ke akhir video. Selanjutnya, subtitle dan CC. Masukkan file subtitle dan CC. Kemudian, bahasa Indonesia. Pilih bahasa asli pada video. Kemudian selanjutnya, tag. Tambahkan kata kunci deskripsi untuk membantu memperbaiki kesalahan dalam penelusuran. Kemudian kategori. Pilih kategori video Anda seperti pendidikan atau komedi. Selanjutnya, lokasi video. Tambahkan lokasi tempat video Anda rekam. Langkah yang kelima yaitu pratinjau dan publikasi. Tahap ini termasuk proses finalisasi untuk melihat apakah video sudah berhasil terupload dengan sempurna serta informasi-informasi yang dibutuhkan sudah masuk seluruhnya. Kemudian, setelah dirasa sudah memuaskan, Anda bisa klik tombol down untuk segera menayangkan video secara publik. Itulah langkah-langkah yang telah dibacakan oleh Dr. Hamida, kemudian dilanjutkan tahap penegasan ulang yaitu yang akan dibacakan oleh Agini. Itulah 5 tahap atau langkah-langkah cara mengunggah video ke YouTube. Semoga bermanfaat. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin menanggapi atau berkomentar, silakan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, nama saya Gilang. Anda sangat menarik. Anda telah membuat sebuah presentasi yang sungguh menarik. Tapi dari yang saya lihat itu kenapa hanya terdapat emas saja? Di mana 2 lainnya? Anda memiliki sebuah kekurangan di sana. Padahal sudah bagus kok. Sudah bagus. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaan dari kelompok 2 yang akan dijawab oleh Dr. Hamida. Ya, terima kasih.
kasih kepada kelompok 2 yang telah bertanya. Jadi, mengapa pada bagian langkah-langkah kelompok kami hanya terdapat 5 langkah? Padahal berdasarkan gambar tadi itu terdapat 7 langkah. Jadi, kami ingin mempersingkatnya. Misalnya saja pada nomor 3 itu langsung terdapat 2 langkah. Tapi pada bagian bawahnya kami berikan penjelasan seperti ini, sehingga kedua langkah tersebut akan mudah dipahami. Sekian penjelasan dari saya. Bagaimana dengan kelompok 2 dengan penjelasan yang telah dijelaskan oleh Hidayatul Hamidah? Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah tadi kalian menyampaikan hasil dari pekerjaan kalian, sekarang Ibu ingin bertanya berkaitan kesulitan apa yang kalian alami saat pengerjaan teks prosedur ini dan bagaimana kalian mengatasinya. Kelompok 3, apa kesulitan yang kalian alami? Merangkai kalimat saat membuat bagian pernyataan umum. Bagaimana kelompok kalian mengatasi kesulitan yang kalian alami? Dengan menyunting kembali kalian, kemudian saling berpikiran sama Ya, menyunting kemudian saling bertukar pikiran. Kelompok 1, apakah ada kesulitan juga dalam membuat teks prosedur ini? Apa? Ya, bagian menyusun langkah-langkah ya agar terlihat sejajar. Kemudian bagaimana cara mengatasi kesulitan itu? Kami saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menyelesaikan masalah yang kami hadapi. Ya, saling berdiskusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Ya, bagus sekali. Kemudian kelompok 2, apakah ada masalah juga yang kalian hadapi saat membuat teks prosedur ini? Ada, Bu. Kelompok kami dapat mengatasi kesulitan yang kami alami. Ya, sekarang kita simpulkan kegiatan kita pada hari ini apa ya? Yang kalian dapatkan itu apa? Ibu minta untuk Nia dari kelompok 4 untuk menyimpulkan. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini kami dapat mengetahui cara dalam menuliskan teks prosedur dari bagian pernyataan umum, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Ya, kemudian Cinta, apa ada yang mau ditambahkan? dalam menuliskan teks prosedur, kita juga mempelajari kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks prosedur seperti kalimat imperatif, kalimat persuasif, dan kalimat konjugasi. Ya, itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kalian sudah belajar bagaimana cara menulis teks prosedur ya. Yang pertama harus membuat pernyataan umum. Kemudian bagian langkah, dan yang terakhir penegasan. Dan jangan lupa untuk memperhatikan penggunaan kaidah bahasa ya. Nah, setelah itu Ibu minta untuk merefleksikan kegiatan kita hari ini. Kelompok 5, Selfie, coba. Pada kegiatan pembelajaran hari ini sangat menarik karena kami diberi tayangan mengenai cara menyusun teks prosedur. Kegiatan menulis teks prosedur juga menyenangkan karena kami dibantu dengan tampilan potongan-potongan gambar yang dapat membantu kami dalam menyusun teks prosedur. Ya, terima kasih untuk Selfie. Nah, setelah ini tidak ada lagi yang ditanyakan kan? Paham sudah ya? Setelah itu untuk mengukur kemampuan kalian seperti biasa, Ibu akan berikan evaluasi pembelajaran ya. Nanti akan Ibu berikan lembar kerja ya. Kemudian kalian Ibu beri waktu untuk mengerjakannya ya. Karena ini merupakan evaluasi mandiri, jadi kalian kerjakan sendiri-sendiri.
lembarannya itu ada soalnya. Soal pertama, buatkan pernyataan umum berdasarkan gambar di atas. Di situ ada gambar apa? Jadi kalian buat bagian pernyataan umum berkaitan dengan Facebook. Cara membuat akun Facebook ya. Kemudian buat langkah-langkahnya seperti apa. Kemudian yang ketiga buat penutup atau penegasan ulangnya. Kemudian kalian rangkai menjadi teks prosedur yang utuh ya, dengan memperhatikan bagian kaidah bahasanya. Ya, sekarang kalian bisa mengerjakan ya. Apakah sudah selesai? Sudah. Ya, kalau sudah kalian bisa kumpulkan. Ya, dari hasil yang sudah kalian kumpulkan ini, Ibu perhatikan, kalian sudah bisa dalam membuat teks prosedur ya. Walaupun ada beberapa penggunaan kata atau kalimat yang kurang tepat, bisa diperbaiki ya. Atau kalian sering-sering berlatih di rumah dalam membuat atau menyusun kalimat ya. Nah, setelah ini karena pembelajaran kita sudah selesai ya. Minggu depan kita akan belajar berkaitan dengan ceramah. Ya, nanti materi atau bahan ajar akan Ibu bagikan seperti biasa melalui WA group ya. Jadi untuk pada pembelajaran hari ini kita selesaikan sampai di sini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bisa bermanfaat pada kalian semua. Ya. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan yang Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk istirahat.